Bikin sop konro khas Makassar. Assalamualaikum, hai everyone, good morning. Nah, kali ini Dapur Gusti ada lagi mau nge-share salah satu resep menu masakan khas Makassar yang enak dan simple, yaitu sop konro khas Makassar. Nah, menu sop konro ini tuh paling cocok disajikan bersama nasi putih hangat ataupun ketupat. Rasanya mantep banget. Nah, apalagi hari ini tuh masih dalam suasana lebaran hari raya Idul Adha. Jadi mungkin nih dari para kalian hari ini ataupun kemarin ada yang mendapatkan tulang daging sapi kurban. Terus kalian bingung tulang daging sapi kurbannya itu mau dibikin apa ataupun mau dimasak apa. Nah, cocoknya itu dimasak sop konro khas Makassar yang enak dan simple ala Dapur Gusti. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja ke tutorial resep bahan dan cara buatnya sop konro khas Makassar ala Dapur Gusti. Nah, untuk bahannya di sini aku udah sediakan 5 kilo tulang daging sapi, 12 siung bawang merah, 11 siung bawang putih, 10 butir kemiri, 5 batang serai, 2 batang lengkuas, 1 ruas jahe dan kunyit, 5 buah kaloa, 1 buah kelapa parut yang sudah disangrai yang ditumbuk sampai agak berminyak, 1 buah biji pala, 3 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 2 sendok makan ketumbar halus, 1 sendok makan merica bubuk, dan 1/4 sendok teh jintan. Dan untuk seasoningnya garam, gula merah, masako, dan penyedap rasa atau micin secukupnya sesuai selera. Nah, untuk step pertama kita bikin dulu untuk bumbu kuah sop konro. Untuk takaran dan bumbu apa saja yang dihaluskan menggunakan blender nanti aku tulis di deskripsi video ya. Nanti kalian baca sendiri bumbunya apa aja dan takarannya kayak gimana. Setelah selesai ngeblender semua bumbu kuah sop konro, lalu lanjut aku tumis bumbu yang sudah aku blender tadi ya. Aku tumis bumbu kuah sop konronya ini sampai dia tercium harum dan airnya agak menyusut. Setelah air pada bumbu kuah sop konronya ini udah agak menyusut, aku masukkan 2 sendok makan minyak goreng lalu aku aduk. Aku tumis sambil aku aduk bumbu kuah sop konronya ini sampai airnya benar-benar menyusut dan mengering. Selama kurang lebih 20 menit ya, setelah mateng aku angkat bumbunya dan sisihkan. Lalu lanjut aku rebus tulang daging sapinya ini kurang lebih selama 2 jam. Nah, setelah itu saya lanjut untuk bikin kuah sop konronya. Nah, terlebih dahulu aku udah siapkan panci ya, kemudian aku masukkan air ke dalam pancinya, lalu aku didihkan airnya. Setelah air dalam panci ini udah mendidih, aku masukkan bumbu kuah sop konro yang tadi sudah aku blender halus dan kutumis. Setelah airnya mendidih, aku masukkan bumbu kuah sop konronya ini secara bertahap sambil aku aduk terus sampai airnya mendidih. Dan aku masukkan juga tulang daging sapinya ya, karena tadi udah dimasak duluan. Kemudian aku masak kuah sop konronya ini kurang lebih selama 10 menit aja. Setelah mateng aku angkat dan sisihkan. Kemudian aku lanjut untuk plating. Lalu lanjut aku taruh tulang daging sapi dan kuah sop konronya ini di atas mangkuk putih yang udah aku siapkan tadi ya. Kemudian aku tata cantik dan rapi biar dia kelihatan menarik dan estetik. Biar makin mantep, sop konronya aku taburi di atasnya dengan potongan irisan daun bawang dan bawang goreng. Kemudian aku tambahkan juga 1 butir telur rebus yang sudah dikupas kulitnya di atas sop konronya. Dan biar makin sedap nih ya, sop konronya di atasnya itu aku beri dengan kecap manis dan sambal tumis secukupnya sesuai selera serta sepotong buah air perasan jeruk nipis. And tada, ini dia hasilnya sop konro yang enak dan simple ala Dapur Gusti. Nah, sop konro khas Makassar ini tuh paling enak dimakan bersama nasi putih hangat ataupun ketupat dan sebutir telur rebus. Rasanya mantul banget. Dijamin bisa bikin kalian ketagihan deh kalau nyoba sop konro ini, tapi hati-hati ya, ini bisa bikin kolesterol. Jadi kalau makannya itu harus beneran ketakar dan harus beneran hati-hati. Oke, selamat mencoba, jangan lupa di recook and happy cooking.